Hasil survei SMRC menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto menurun 30,1% dalam 9 bulan terakhir. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut bahwa hasil survei bersifat dinamis. Program pemerintah ia yakini mampu menaikkan kembali tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden. Pada 26 Juli, lembaga SMRC merilis hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Dari survei yang dilakukan terhadap responden pada 5 hingga 19 Juli lalu, diperoleh hasil tingkat kepuasan ke kinerja Prabowo Subianto sebesar 51,1% atau turun 30,1% dibanding hasil survei serupa pada 9 bulan lalu atau di November 2025. Penurunan tajam ini disebut berkaitan erat dengan evaluasi negatif responden terhadap kinerja pemerintahan Prabowo, diantaranya di bidang ekonomi. Yang menilai ekonomi nasional buruk atau sangat buruk itu yang warna merah. Yang warna merah naik ya dari 22,7 ke 49,4. Jadi terbalik ya. Kalau dulu 9 bulan yang lalu yang mengatakan baik atau sangat baik itu jumlahnya lebih banyak dibanding yang mengatakan buruk. Nah sekarang di bulan Juli terbalik, yang mengatakan buruk justru lebih banyak dari yang mengatakan baik. Ini bisa menjelaskan kenapa orang tidak puas dengan kinerja Presiden Prabowo tadi, itu karena kondisi ekonomi memburuk di mata mereka. Gitu. Jadi ada konsistensi antar item. Hasil survei penurunan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto oleh SMRC ini memperoleh tanggapan dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari. Di sela acara peninjauan sekolah rakyat di Surabaya, ia menyebut hasil survei merupakan potret opini publik yang bersifat dinamis dan dapat berubah seiring perkembangan kinerja pemerintah. Yang namanya survei itu dia potret opini publik, dia dinamis, bisa naik bisa turun. Yang kedua tentu kita tunggu riset-riset yang lain yang bisa dijadikan sebagai perbandingan. Karena sesungguhnya kalau kita melihat fundamental ekonomi sangat bagus, pertumbuhan ekonomi 5% lebih, 5,6, kemudian inflasi kita juga terkendali 3%. Saya dapat informasi dari Ketua LPS Pak Anggito Abimanyu bahwa tingkat pertumbuhan tabungan masyarakat masih berlangsung. Jadi indikator-indikator ekonomi juga semua bagus. Kodari juga menyebut program-program seperti peningkatan kesejahteraan petani melalui harga pembelian gabah, kemudahan akses pupuk, hingga berbagai program bantuan sosial akan menjadi faktor yang mempengaruhi penilaian masyarakat ke depan. Tim Liputan CNN Indonesia.